tulis di situ sudah melewati protokol kesehatan. Tes 1 2. Kedengaran nggak? Oke. Kedengaran nggak? Atau belum on yang sini? Pasang aja ininya, fan-nya nggak apa-apa. Pasang nggak apa-apa. Daripada kita kira-kira persiapannya sekitar 5 sampai 7 pertanyaan. oh, banyak sekali. Pokoknya jangan terlalu lama. Masih ya, Pak? Ya. Oh, berarti 5 aja ya, Pak? Atau nanti berkembang pada saat pertanyaan? Ya udah. Terserah. Penting saya. Ini buat yang kemana ini? Siaran langsung di Oke. media sosial, Pak. Oke. YouTube langsung dan Ya. Facebook. Cek, tes. Kak, baik. Bilangnya kalau sudah. Tes. 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 C. C. Tutup pintu biar tidak mengganggu DP pintu. Mohon izin, Pak. Siapa kan? Izin, Pak, nama saya Vini. Vini. Siap. Selamat siang pemirsa, salam jumpa dengan saya Vini Gracela Kindangen dalam acara live session langsung dari studio Bersinar, Bersih dari Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dari tempat ini kita akan live session secara langsung bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didampingi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio ini. Ya, langsung saja saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, mohon izin Pak, Komisaris Jenderal Polisi Bapak Dr. Petrus Reinhard Kolose. Selamat datang Bapak di studio Bersinar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, didampingi dengan Bapak Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi masyarakat Sulut, yaitu Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Victor Jelasut MM. Mohon izin Bapak. Dan kami dari studio menyapa dengan penuh sukacita bagi seluruh
masyarakat yang menyaksikan siaran live langsung ini dari berbagai media sosial termasuk YouTube dan Facebook, Instagram, Twitter Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya ingin menyapa, apa kabar hari ini Bapak Kepala BNN RI? Baik-baik. Baik-baik ya Pak, luar biasa. Perlu masyarakat ketahui bahwa Bapak Kepala BNN Republik Indonesia merupakan putra daerah Sulawesi Utara. Jadi kita sebagai masyarakat di Sulawesi Utara yang menyaksikan live session ini sepatutnya kita berbangga karena Kepala BNN Republik Indonesia asli orang Sulawesi Utara. Iya benar kan Pak? Ya. Selamat datang juga kepada Bapak Kepala BNNP Sulut yang juga memang asli Tole Minahasa. Iya kan Pak? Oke, kita ada mix-mix bahasa daerah karena kita juga di sini melestarikan bahasa daerah di mana dalam rangka mewujudkan war on drugs. Jadi dari berbagai suku, budaya, ras, agama apapun kita sama-sama perangi narkoba. Untuk tema kita pada saat ini mengangkat tema dengan judul Mari Jo Torang Perangi Narkoba. In English, war on drugs. Ya kan Pak? War on drugs. Luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya ingin mengajak Bapak Kepala BNN untuk boleh sharing. Jadi kita lebih santai lagi kan Pak untuk sesi ini karena pasti banyak juga orang-orang yang di luar sana mungkin masih bertanya-tanya atau masih belum tahu atau penasaran seperti apa background dari Bapak Kepala BNN RI, apalagi Bapak ini merupakan putra daerah Sulawesi Utara. Bagaimana mungkin Bapak bisa ada di posisi seperti sekarang ini menjadi Kepala BNN RI? Ya, jadi saya terima kasih pertama-tama karena ini kunjungan saya pertama ke Sulawesi Utara setelah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dilantik oleh Bapak Presiden di Istana pada bulan Desember. Kemudian sesudah saya dilantik, saya langsung melakukan apa yang dikatakan dengan Organization Health Audit. Bagaimana kira-kira yang harus saya lakukan untuk membawa organisasi besar ini yang secara vertikal tergelar dari Jakarta sampai dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kita juga mempunyai balai dan loka untuk rehabilitasi. Sehingga tagline yang saya bawakan adalah War on Drugs. Kenapa mengambil kata war atau perang melawan narkotika? Karena kita ketahui bersama tingkat prevalensi di Indonesia ini termasuk cukup tinggi karena penduduk kita juga berjumlah besar, 1,8% prevalensi walaupun di bawah prevalensi dunia. Kemudian apa strategi yang harus dilakukan setelah kita menyampaikan bahwa kegiatan yang akan saya lakukan adalah betul-betul kita perang melawan narkotika ini, melawan bandar-bandar narkotika, melawan kepada bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang ada di Golden Triangle, Golden Crescent, Golden Peacock, ya, bagaimana masuknya narkotika ke Indonesia ini, sehingga saya sebut dengan program soft power, karena kita juga harus menyelamatkan pecandu narkotika dengan pencegahan dan rehabilitasi sampai dengan yang dilaksanakan di daerah-daerah, yaitu pasca rehabilitasi. Kemudian sebagai kesatuan atau sebagai lembaga law enforcement yang mempunyai legalitas lex specialis derogat lex generalis, khusus kita mempunyai untuk di undang-undang narkotika ini adalah penyidik Badan Narkotika Nasional. Itu saya juga mencanangkan sebut soft power approach. Jadi kita melakukan penegakan hukum yang terukur. Tentu
tentunya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan standar operating prosedur. Tetapi kita juga, karena kita di era teknologi sekarang ini, seperti yang kita alami sekarang ini, maka saya katakan itu dengan smart power, dengan didukung untuk empowering, pemberdayaan itu dari seluruh stakeholders yang ada, kemudian untuk menuju kepada Indonesia bersinar. Jadi secara strategi nasional saya melakukan ini, kemudian perintahnya di delivery, diseminasi ke provinsi-provinsi, dan saya bangga karena di Sulawesi Utara juga ini, putra Sulawesi Utara juga Pak Brigjen Lasut yang merupakan kakak lifting saya di akademi. Waktu kita di Akpol, beliau itu kakak saya. Jadi beliau bisa mencermati dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan program-program yang harus kita lakukan, baik secara nasional, kemudian secara provinsi, bahkan dengan kabupaten. Tidak lain dan tidak bukan adalah kegiatannya untuk menolong generasi muda, untuk meminimalisir peredaran gelap narkotika. Dari laporan KBNNP Sulut kepada saya bahwa tingkat atau prevalensi di Sulawesi Utara ini dari data kita adalah 0,8%. Berarti itu di bawah prevalensi tingkat nasional. Tetapi itu adalah angka prevalensi yang harus kita lihat bagaimana dalam kenyataan sehari-hari, dan dari laporan juga yang masuk kepada saya, kita bisa lihat bahwa Sulut ini termasuk peredarannya cukup tinggi dan street price-nya terutama untuk metamfetamin termasuk cukup tinggi. Nah, ini yang harus menjadi permasalahan kita, yang harus kita laksanakan, baik program-program yang saya katakan secara soft power, kemudian juga dengan hard power. Itu kira-kira. Wah, luar biasa. Ternyata sejauh ini memang sudah banyak strategi-strategi dari BNN sendiri, baik secara nasional hingga ke daerah-daerah, untuk menuju Indonesia bersinar. Apalagi selalu menggelorakan war on drugs, perang terhadap narkoba. Ya, war on drugs itu adalah bagaimana tekad kita bersama-sama seluruhnya, seluruh lapisan, menyatakan itu sehingga kita bisa lihat bagaimana kita juga menyampaikan pesan kepada organized crime yang berada baik di dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Dan ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Harus kita buktikan bahwa kita tidak sekedar menyuarakan hal tersebut, tetapi dengan hasil yang dia ada sekarang ini, saya lihat itu luar biasa. Dari BNN sendiri itu, kalau untuk metamfetamin sudah sampai dengan 3,1 ton, berarti sudah menyelamatkan 3 juta generasi. Digabung dengan seluruh stakeholders operasi, karena Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kita adalah leading institution untuk melaksanakan kegiatan dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Wah, luar biasa ya Pak. Terkait dengan masa pandemi ini ya Pak, kira-kira pendekatan seperti apa saja yang sudah dilakukan BNN sejauh ini? Karena berdasarkan yang Bapak katakan tadi kan diperlukan niat untuk kita benar-benar sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat dari yang masuk ke Indonesia, kemudian hubungannya juga dengan pandemi COVID-19, saya terima kasih karena kita sekarang ini sudah dengan protokol COVID-19 sebelum kegiatan ini, maka
yang kita lakukan, kita di Badan Narkotika tetap melaksanakan semua kegiatan protokol, bahkan kalau di BNN pusat itu pada waktu outbreak tiap hari kita, dan saya tidak izinkan anggota untuk itu kegiatannya. Kemudian kita merubah pola-pola kegiatan dari yang pola kita Kembali lagi pemirsa dengan kami dari studio Bersinar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Mohon maaf untuk live session yang sebelumnya ada kesalahan teknis, tapi tenang saja pemirsa karena kami akan melanjutkan live session kita pada saat ini. Dan kami informasikan bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Kepala BNN Republik Indonesia ataupun kepada Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, bisa langsung untuk komen di kolom komentar yang sudah tersedia di media sosial, baik di YouTube ataupun di Facebook, di Instagram ataupun di Twitter, dimanapun bisa langsung saja komen. Ya, kita lanjut. Mohon izin Pak, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Begini Pak, terkait dengan generasi muda, saya ingin mengangkat generasi muda karena kita tahu bersama bahwa generasi muda ini merupakan ujung tombak nanti perubahan ke depannya. Jadi sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk menjangkau seluruh generasi muda yang ada di Indonesia dalam rangka War on Drugs untuk Indonesia bersinar? Jadi saya lanjutkan lagi bahwa di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ada satu kedeputian juga adalah untuk prevention atau pencegahan. Kemudian bagaimana juga mereka mendekati, ya, termasuk saya banyak, termasuk untuk di Sulawesi Utara ini kampus Unsrat, sudah saya katakan kepada rektornya dan di ini untuk mendeklar, dan nantinya bulan depan kita juga akan membuat choir competition berkaitan dengan War on Drugs dan juga Christmas Choral. Jadi ini akan dilakukan bersama-sama. Jadi contoh kegiatannya seperti itu. Saya juga bersama-sama untuk university yang sudah saya declare bersama dengan Institut Teknologi Bandung. Kemudian juga dengan Universitas Udayana. Kemudian juga ada beberapa universitas, dan semua kita lakukan itu yang tadi saya katakan, yang saya sendiri langsung yang declare awalnya bersama-sama adalah Universitas Samratulangi. Kemudian juga kegiatan yang mengajak relawan-relawan anti narkotik ini banyak melibatkan generasi muda. Kemudian kegiatan-kegiatan contohnya kita didukung dalam rangka soft power ini dengan stakeholders yang terutama adalah generasi muda. Kuncinya kepada generasi muda adalah kita programnya itu dan kita laksanakan, pesannya adalah dia harus tahu now. Jadi KNOW, now, kemudian know. Jadi dia tahu tetapi juga dia mengatakan tidak kepada narkotika. Itu generasi muda. Karena memang kalau kita lihat penggunaan narkotika ini banyak didominasi oleh generasi muda. Nah, ini sasaran daripada kita. Kemudian kerjasama yang saya lihat di daerah-daerah yang dilakukan, BNNP Sulut juga luar biasa bagaimana kepada touch the grassroots, itu menyentuh akar rumput, yaitu permasalahan-permasalahan yang diangkat dari generasi muda. Nah, ini harus kita laksanakan secara holistik,
komprehensif dengan tentunya terus menerus, sehingga kita bisa menekan ya peredaran narkotika, karena biasanya di generasi muda ini, anak-anak, remaja dan pemuda-pemudi adalah namanya disebut dengan peer group pressure. Jadi peer group, jadi ini lo nggak jago kalau nggak coba-coba menggunakan narkotika, kira-kira gitu. Kemudian sesudah mencoba, kemudian addicted, nah itu akan merusak masa depan. Bahkan mungkin menjadi bukan hanya pecandu, tetapi juga jadi kurir, jadi bandar dan sebagainya. Dan ini adalah sasaran daripada organized crime kepada generasi muda kita. Tapi saya yakin dan saya percaya dengan program-program yang dilakukan baik dari BNN, kemudian dilanjutkan dengan BNN di tingkat provinsi, maka kita bisa menekan ya angka peredaran narkotika. Luar biasa. Sejauh ini memang Badan Narkotika Nasional memang sudah menjangkau sejauh mungkin bagi generasi-generasi milenial untuk bersama-sama war on drugs. Jadi bagi generasi milenial yang menyaksikan live ini, diharapkan untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk benar-benar sungguh-sungguh memerangi narkoba ini. Apalagi dimulai dari desa dan kelurahan untuk Indonesia Bersinar. Ya, kalau untuk program Desa Bergerak untuk Indonesia Bergerak, karena kita lihat hampir semua desa di Indonesia pernah ada masyarakatnya terpapar narkotika, hampir semua. Sehingga kita menekankan bagaimana program Desa Bersinar itu kita kerja sama stakeholders dengan Kementerian Pedesaan ini, kemudian kita juga kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana kita memformulasikan kegiatan bersama-sama sehingga kita bisa menyentuh bagaimana mulai dari desa dan lingkungannya sampai dengan tingkat kecamatan, kota, bahkan kita harapkan dengan program seperti itu maka kita akan bisa mewujudkan Indonesia bersih narkotika. Luar biasa. Semakin lama perbincangan ini semakin menarik pemirsa, karena saya sendiri yang duduk di sini saya menyimak bahwa benar-benar program-program dari BNN sendiri untuk mencapai desa dan kelurahan bersinar untuk Indonesia Bersinar sudah digalakan juga bukan hanya dari pusat saja, tetapi salah satu contoh nyata yaitu dari BNN Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin izin Pak dari Kepala BNNP Sulut terkait perkembangan pencanangan desa dan kelurahan bersinar, biar juga masyarakat bisa melihat dan tahu bahwa BNNP Sulut juga tidak diam. Silakan Pak. Terima kasih. Di Provinsi Sulawesi Utara, BNNP Sulut sudah bergerak bersama-sama dengan masyarakat. Di beberapa desa dan kelurahan sudah mulai mencanangkan, mulai dari tahun lalu sudah ada 2 desa kita canangkan, dan tahun ini ada sekitar 6 desa dan kelurahan. Masih ada lagi di bulan ini di Kota Tomohon ada 2 kelurahan yang kita akan canangkan nanti, kita sedang bina mereka. Dan ada juga desa-desa nelayan, sudah ada 2 desa nelayan yang kita sedang membinanya. Khususnya desa nelayan kami harapkan mereka memberikan informasi kepada kami karena mereka yang menjaga laut kita. Nah, sehingga mereka bisa memberikan informasi tentang situasi terutama penyeludupan baik itu narkotika, khusus narkotika yang melalui laut. Nah, kita bina mereka ini. Sudah ada 2 desa. Mudah-mudahan dalam tahun ini kami juga bisa mencanangkan untuk tahun ini. Dan bukan cuma provinsi saja, BNNK dan BNNK Kabupaten Kota juga sudah bergerak untuk mencanangkan khusus bagi desa kelurahan yang rawan narkoba dengan kategori bahaya. Juga ada desa dengan kategori waspada dan siaga, sehingga
siaga, yang bahaya menjadi waspada, kalau bisa sampai menjadi siaga. Itu yang kami harapkan. Beberapa waktu yang lalu terkait dengan pencanangan desa dan kelurahan bersinar, ada juga ya untuk pencanangan sekolah bersinar. Ya. Kalau boleh tahu di Sulawesi Utara sendiri sekolah mana Pak yang sudah mencanangkan? Yang kita sudah canangkan sekolahnya itu sudah ada 4 sekolah. Dan universitas sudah menginformasikan kepada kami, Unsrat, Unima, dan Politeknik Manado siap untuk menjadikan universitas bersih narkoba. Bagus. Semuanya ya Pak di Sulawesi Utara bisa terlihat gambaran bagaimana perkembangan, bahwa seluruh stakeholder mendukung dari berbagai pihak, dari pemerintahan, pendidikan, karena sekolah-sekolah juga ikut serta berperan aktif. Nanti kita lihat nanti kaitan dengan Sulawesi Utara ini. Sekarang kita lagi melakukan penelitian tentang prevalensi. Mungkin nanti kita akan melihat hasilnya setelah program-program ini. Nantinya program ini sementara berjalan dan di akhir tahun ini kemudian saya akan dipaparkan oleh para peneliti. Kalau kita lihat secara nasional itu 1,8%, Sulut hanya 0,8%. Setelah pandemi ini kita akan lihat. Tetapi yang paling bagus yang saya lihat dari hasil research bahwa kita mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi di atas 88% dari masyarakat dengan responden lebih daripada 200.000. Itu termasuk besar dalam penelitian. Sehingga saya yakin percaya bahwa program daripada kita melaksanakan war on drugs didukung stakeholders, didukung oleh wilayah, pemerintah daerah, kementerian terkait, kemudian tentunya masyarakat, kita akan bisa menekan penyalahgunaan narkotika. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk jawaban-jawabannya, dan saya ingin menyapa bagi pemirsa yang ingin bertanya, apakah sudah ada pertanyaan di kolom komentar? Sepertinya belum ada. Oke, jadi begini Pak, saya ada teman yang menitipkan pertanyaan kepada saya karena mumpung ini belum ada yang bertanya. Jadi dia ini punya saudara yang menjadi penyalahguna narkoba. Ini ada keterkaitannya dengan bagaimana untuk merehabilitasi, karena orang tersebut dia masih takut untuk datang melapor ke BNN. Nah, kira-kira dari Bapak apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Karena banyak juga kan di masyarakat masih ada stigma-stigma yang menekan bahwa oh kalau datang melapor nanti akan kena hukuman dan sebagainya. Nanti juga ada hal-hal lain yang nantinya tidak mengenakan bagi si pelapor ini. Bagaimana Pak? Jadi kalau di BNN sendiri kan saya juga katakan tadi kaitan dengan soft power, kita justru di wilayah seperti di BNNP Sulut ini, kalau voluntary itu by the law juga itu tidak ada unsur pemidanaan. Jadi voluntary. Kemudian kalau nanti kita sekarang lagi menyusun untuk amandemen undang-undang, nanti ada masuk dalam undang-undang dari surat keputusan bersama, itu adalah dengan membuat tim asesmen terpadu kalau terjadi tindak pidana apakah akan melewati proses rehabilitasi atau tidak, kemudian bagaimana juga dengan rehabilitasi itu masuk, dan NPS, New Psychoactive Substances. Jadi sebenarnya kalau secara sukarela melapor tidak dipidana, dan silakan ada klinik-klinik Pratama yang ada di BNN, BNNP, BNNK, kemudian nanti kita juga sekarang lagi mengelakkan yang disebut dengan intervensi berbasis masyarakat. Tetapi yang paling utama, tidak semua memang harus rawat inap, tapi bisa juga dengan rawat jalan, counseling
Itu sama dengan program bagus sekali yang dibuat. Tadi saya deklarkan yang dibuat oleh KBNNP Sulut untuk Sulawesi Utara. Saya akan bertanya ke Kepala BNNP Sulut terkait rehabilitasi. Bagaimana terkait rehabilitasi gratis yang ada di BNN Provinsi Sulawesi Utara? Sejauh ini Pak, gimana? Memang dari dulu rehabilitasi di BNN itu dari pusat sampai ke BNNK gratis. Cuma banyak masyarakat yang belum tahu. Setelah kita sosialisasikan, banyak yang datang untuk rehabilitasi, terutama rawat jalan. Bahkan sampai dengan yang isap-isap lem aibon, anak-anak orang tuanya bawa untuk kita rehabilitasi. Karena sama juga menyerang saraf juga ini lem aibon. Jadi di Tuhan sudah cukup bagus karena memang mereka meningkat ya Pak? Ya memang kalau bicara tentang narkotika ini dia adalah sebutnya victimless crime. Jadi mereka lah pelaku tetapi dia juga ada korbannya. Sehingga kalau kita lihat yang paling penting kita melaksanakan, kita harus menyelamatkan untuk pecandu, penyalahguna. Jadi tidak semua harus kita bawa kepada proses peradilan, tetapi juga kita juga harus waspada, jangan dia berlindung dengan situ. Sehingga ada yang tadi dikatakan dengan nantinya akan dibawa ke dalam undang-undang, sekarang baru keputusan bersama, di mana leading institutionnya adalah Badan Narkotika Nasional Republik ini. Saya senang sekali berada di lingkungan Sulawesi Utara ini. Oke. Ya, mungkin demikian untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami ajukan kepada Bapak Kepala BNN Republik Indonesia dan juga Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara. Dan mohon izin Bapak untuk pertanyaan paling terakhir, apakah harapan-harapan Bapak ke depan untuk Indonesia bersinar, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara, karena Bapak juga menjadi bagian dari putra daerah Sulut? Saya sebagai putra Sulawesi Utara, saya berkarir mulai dari kejahatan kekerasan, kejahatan terorisme, cyber, international economic crime, kemudian sampai dengan posisi puncak sekarang ini sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Saya mengharap juga untuk generasi muda Sulawesi Utara ada yang mengikuti jejak bahkan melebihi dari saya dengan mulai menjaga kesehatan, tentunya hidup sehat, hidup bahagia tanpa menggunakan narkotika. Lingkungan jangan terjebak dengan peer group pressure, tetapi jadikan Sulawesi Utara, saya ingat generasi dulu sekarang yang saya rasa akan lebih baik dari kami. Selamat untuk para pemuda dan pemudi remaja Sulawesi Utara yang dibanggakan. Terima kasih banyak Bapak untuk harapan-harapannya bagi kami yang ada di Sulawesi Utara. Kami sangat senang dengan kunjungan kerja Bapak di sini. Dan pemirsa, untuk kesempatan ini live session kita sudah berakhir karena masih ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih nanti akan ditanyakan, bisa di DM langsung atau pesan di media sosial Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Ya, langsung dari studio, saya Vini Graciela Kindangen bersama dengan yang terhormat Kepala BNN Republik Indonesia didampingi Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa sekalian. Selamat siang, salam sehat, war on drugs.